Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Karena kemurahannya, karena pemeliharaannya kita ada sampai dengan saat ini. Kita siapkan saat ini, dimanapun saudara berada, untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, angkat pujian. Yesus kau kebenaran. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran. Haleluya. Engkau yang menyelamatkan aku. Haleluya. Mau memberikan aku hidup dan pengharapan. Haleluya. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Oh, amin Tuhan. Haleluya. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, kalau ku hidup, oh, kau ku hidup bagimu. Hatiku tetap
bagi Engkau Tuhan. Mata kami tetap terarah, tetap memandang-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Haleluya. 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 Sungguh benar Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan, bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami, buat kasih dan anugerah-Mu yang melimpah yang kami rasakan hari lepas hari dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami rindu untuk terus Tuhan kehidupan kami menyenangkan Engkau, mempermuliakan Engkau. Lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau bekerja lewat kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh Tuhan mau datang kepada Engkau, kami percaya Tuhan pun akan bekerja dalam kehidupan kami, menyatakan kasih dan kemurahan-Mu, menyatakan pertolongan-Mu, sehingga Tuhan kehidupan kami dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat ibadah saat ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai dengan akhirnya. Engkau yang Allah Roh Kudus yang memimpin, Engkau yang ambil alih Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pada saat ini Tuhan, sebagai pemimpin pujian, singers, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan, bahkan sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan dimanapun saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami akan mulaikan ibadah kami saat ini dengan penuh syukur. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita tetap tinggal berdiri. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Walau bagaimanapun keadaan dunia, tapi tetap kita pandang kepada Tuhan saja. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Haleluya. Takkan beranjak, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Ya, Yesus ada dalam peperangan. Dia ada bersama dengan kita. Ya, Yesus ada dalam peperangan, beri kemenangan. Ya, Yesus ada. Yesus ada selamanya. Ya, Yesus
Yesus ada selamanya. Sekali lagi, Ya, Yesus ada dalam peperangan, beri kemenangan. Ya, Yesus ada selamanya. saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada. Saya Haleluya. ada, Dia ada bersama kita. di Di mana-mana Tuhan selalu ada. Mengapa Mengapa susah, tak perlu tak perlu takut, Tuhan Tuhan selalu bersama dengan kita. saya. Sekali lagi, haleluya. Ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Mengapa susah, Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. mengapa susah, Mengapa haleluya. susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Tiga kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Menghadapi keadaan dunia yang berubah-ubah, tanpa berpegang pada firman Tuhan kita akan jatuh. Menjadi doa kita agar Tuhan membimbing kita dengan firman-Nya. Bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku, Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. tanpa Yesus di sisiku, Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan, Di sepanjang jalan hidupku, di haleluya. sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh bagi kami. Firman-Mu
firman-Mu Haleluya. bagaikan Oh, terima kasih Tuhan. Agar ku tak tersesat di jalan. Haleluya. sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, aku akan jatuh. jatuh. Haleluya. Dengan Yesus di sisiku, Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, aku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, dan apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
menjadi alasan ya Tuhan, kami ada selalu dalam perhimpunan, selalu ada di dalam persekutuan. Di hari yang indah ini ya Tuhan, kami dapat kembali bersekutu, memuliakan Engkau. Tuhan, hidup kami untuk menyenangkan Tuhan. Hidup kami untuk melayani Tuhan. Hidup kami Tuhan, untuk bisa memahami, mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kami, melangkah dan melangkah bersama dengan Tuhan setiap hari. Bawalah kami ya Tuhan kepada seluruh kebenaran-Mu. Kami sudah menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami seperti ukupan di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya firman-Mu akan disampaikan melalui hamba-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memahami isi hati Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu. Dan bawalah kami ya Tuhan untuk senantiasa merenungkan firman itu siang maupun malam, supaya kami Tuhan lebih lagi memahami, mengenal Tuhan secara pribadi. Pakai hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu hari ini. Pengurapan Tuhan ada di atas hamba-Mu. Kami buka hati buat kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami akan duduk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau kita ada kembali pada saat ini untuk mengikuti ibadah secara online. Dan kalau pada saat ini saya akan berbicara dari firman Allah dengan tema yang diberikan, yaitu pahamilah benar dan pegang teguh firman Allah. Berarti bahwa kita harus pahami atau kenal sesungguhnya firman Allah, dan kita kenal bahwa firman Allah itu adalah Yesus. Yesus adalah firman. Jadi berarti kita pahami benar Yesus, kenal Yesus dengan sesungguhnya, dan berpegang teguh kepadanya. Itulah yang diharapkan dari hidup kita sebagai umat Tuhan. Nah, saya ingin melihat sebuah ayat dalam Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Inilah perkataan daripada Tuhan, bahwa sesungguhnya umat Tuhan, dan kita mengenal pada waktu itu, umat Tuhan adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah. Tetapi dikatakan mereka akan binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, umat Tuhan tetapi akan binasa. Nah, binasa di sini pun kalau kita melihat di dalam Mazmur 49 ayat 13, dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian yang sama. Dalam Mazmur 49 ayat 13, yang binasa di sana adalah hewan. Jadi umat Tuhan itu binasa sama seperti hewan yang binasa. Kalau kita lihat betapa perlunya memang kita mengenal Tuhan, karena kalau tidak kita sama seperti hewan yang kita tahu bahwa kita dijadikan jauh lebih sempurna dari segala ciptaan Tuhan, termasuk segala hewan yang ada. Kita harus mengenal Tuhan, sebab itu dikatakan kamu akan binasa karena kamu tidak mengenal Allah. Bahasa lain dikatakan lack of knowledge.
Jadi tidak mempunyai pengertian mengenai pengetahuan daripada Tuhan, yaitu dalam firman-Nya. Tidak mempunyai pengetahuan. Itu sebabnya Hosea berkata dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-16, bagaimana dia gambarkan bangsa Israel itu. Dalam Hosea pasal yang ke-7 ayat 11, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Kita lihat di sini dikatakan bahwa Efraim, bicara tentunya tentang bangsa Israel, sebagai Efraim adalah salah satu suku bangsa Israel, dikatakan di situ bahwa mereka seperti merpati tolol, karena mereka tidak berakal, dan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah sedang menegur bangsa Israel karena dalam perjalanan hidup mereka rupanya mereka adalah disebut umat Allah, tetapi sama sekali tidak mempunyai pengenalan akan Tuhan. Mereka tidak mempunyai pengenalan akan firman Allah, sehingga mereka disamakan tadi seperti binatang yang di sini dikatakan seperti merpati yang tolol. Nah, kita tentunya tidak ingin kita harus dengar hal ini daripada Tuhan, bahwa kita ini tolol atau bodoh. Karena di sini dikatakan mereka lalu dikatakan memanggil kepada Mesir dan pergi kepada Asyur. Jadi tidak kepada Allah, karena mereka tidak mengenal Allah, tidak pernah belajar untuk mengerti dan mengenal firman Allah, maka mereka tentu lari kepada hal yang lain, yaitu kepada Mesir dan Asyur. Berarti kepada dunia. Dan inilah kejadian daripada keadaan bangsa Israel. Yang sebenarnya harus mempunyai Tuhan, yang harus sebenarnya kenal Tuhan. Tetapi karena mereka bodoh. Dalam kutip firman Allah katakan bodoh karena mereka tidak mengerti akan firman Allah. Karena mereka tidak mempunyai firman Allah. Maka mereka tentu beralih kepada hal-hal dunia. Kita melihat bahwa sesungguhnya satu hal yang Tuhan sangat, saya boleh katakan, hati Tuhan tentu sedih. Dia mempunyai satu bangsa yang dia sudah pilih, tetapi lalu dalam keadaan yang sama sekali dia tidak harapkan, yaitu bahwa mereka tidak mau mengenal Allah bahkan kepada hal-hal di dalam dunia ini. Efesus pasal yang kelima, kemudian kita membaca bagaimana Paulus katakan kepada sidang di Efesus. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 17. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi inilah yang diharapkan Paulus dari sidang Efesus, dan tentunya ini pun yang Tuhan kehendaki sebenarnya dari bangsa Israel. Supaya jangan bodoh, tetapi mempunyai pengenalan akan Tuhan sehingga mereka mengerti akan kehendak Allah. Tidak lepas tentunya kita harus lihat kepada firman Allah yang kita selalu dengar, dan kita harus bisa mengerti sepenuhnya apa yang dibicarakan oleh firman Allah, apa yang kemudian dimohonkan oleh Allah melalui firman-Nya dari hidup kita. Kita harus mengerti semua supaya kita ada tetap di dalam kehendak daripada Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa orang yang bebal itu tidak kenal Tuhan, tidak tahu kehendak Tuhan. Tapi kalau kita baca ayat yang ke-15, dikatakan bagaimana kamu hidup jangan seperti orang bebal adalah orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu berarti orang yang bijaksana, pandai, pengertian, mempunyai pengertian. Itulah arif. Dan kalau kita lihat bahwa orang arif itu dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan orang arif itu adalah orang yang berhikmat.
Jadi kita melihat bahwa orang-orang yang mempunyai hikmat adalah orang-orang arif. Dan kita tahu bahwa Tuhan berikan kepada kita umat Tuhan supaya kita dapat mengenal kepada Dia. Saya ingin melihat sebuah contoh dalam Alkitab tentang seorang raja yang kita juga kenal, yaitu Salomo, yang pada waktu dia akan menjadi raja. Lalu kepada dia Tuhan bertanya dan berikan kepadanya permohonan apa yang dimohonkan dan apa yang dia inginkan daripada Tuhan. Lalu dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-8, kita melihat di situ dikatakan satu Raja-Raja pasal yang ke-3, satu Raja-Raja 3 ayat yang ke-12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Diberikannya karena apa? Kalau kita baca di atas, waktu Tuhan tanya kepada Salomo, Tuhan katakan mintalah. Dan dia katakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Itu kata firman Allah. Lalu Salomo berkata bahwa yang dia minta kepada Tuhan adalah supaya kepadanya diberikannya hikmat oleh Tuhan di dalam kehidupannya itu. Itu kita bisa baca di dalam ayat-ayat yang kemudian, di mana dikatakan bahwa dia mohonkan daripada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadanya, yaitu ayat yang ke-7 saya baca. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Jadi bangsa Israel bangsa yang besar, dia masih muda, dia bilang bagaimana aku harus memimpin bangsa umat pilihan Allah ini. Ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hamba ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi kita lihat bahwa ditanya kepadanya minta apa. Nah saudara, kita lihat dia mintakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita baca kemudian bahwa Tuhan berikan kepadanya yaitu hikmat. Untuk bisa menimbang mana yang baik dan mana yang jahat. Dan kalau kita lihat, Allah berikan itu kepada Salomo. Karena kita baca juga selanjutnya pada pasal yang sama, ayat-ayat 16 sampai 28, di sana kita lihat hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Pada waktu dua orang wanita datang kepadanya, ini wanita-wanita yang kemudian mempunyai anak-anak, mereka tinggal satu rumah, di mana satu kemudian pada waktu malam anak itu meninggal. Lalu yang satu tetap mempunyai anak. Alkitab katakan, lalu pada waktu yang meninggal itu melihat bahwa anaknya meninggal dan dia tahu yang satu masih hidup, lalu dia tukarkan anak itu. Tetapi pada waktu kemudian mereka menghadap kepada Raja Salomo, lalu yang satu yang kehilangan anaknya itu, yang anaknya mati, lalu mulai mempersalahkan bahwa wanita ini sudah menukar. Dan kita melihat di situ, tentu sebagai seorang raja, apa yang harus dia buat? Siapa yang sebenarnya yang salah dalam hal ini? Dan sinilah kita lihat hikmat yang Tuhan berikan. Untuk bisa menimbang yang mana yang benar, mana yang tidak. Kita tahu semua ceritanya. Tuhan katakan lebih baik ini anak yang masih hidup dipotong saja dua. Selesailah semua. Dan kita tahu apa yang terjadi. Yang memang anak itu masih hidup. Waktu dia tahu hal itu, dia merasa kasihan untuk anaknya. Dia bilang, janganlah raja, jangan dibunuh. Berikan saja kepada wanita itu. Tapi wanita bilang, tidaklah, sudahlah, potonglah. Di sana kita lihat hikmat yang Tuhan berikan.
sungguh-sungguh kita tahu karena dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dia tahu harus bisa dibedakan yang mana yang jahat, yang mana yang benar. Dan Tuhan berikan kepadanya hikmat ini. Nah, kita melihat di situ bahwa sesungguhnya hikmat itu ada. Dan ini bicara tentunya tentang hikmat Allah. Nanti kita akan sampai kepada ayat-ayat itu. Bahwa kita harus memiliki hikmat dari Allah karena dia minta itu dari Tuhan. Amsal 24 ayat yang ke-7. Rupanya hikmat dari Allah itu tidak dimengerti oleh orang-orang bodoh, dikatakan di sana. Bodoh dalam pengertian yaitu mereka tidak memiliki hikmat Allah. Bukan berarti bodoh mereka tidak mempunyai kepandaian atau kemampuan. Mungkin ada, tetapi tidak memiliki hikmat Allah. Tetapi kalau kita kemudian baca dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 16, ada hikmat lain, yaitu hikmat dunia. Dan saudara bisa baca dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 14, apa yang dikatakan tentang hikmat dunia dan apa yang disebutkan tentang hikmat Allah. Jadi kita melihat bahwa Tuhan berikan kepada kita hikmat, yaitu hikmat Allah untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itu tidak lepas, tadi kita sudah lihat, kita mesti mengenal Allah, mengenal Yesus yang adalah firman. Jadi kita lihat bahwa sangat perlunya kita mengenal firman Allah. Salomo kemudian berkata pada akhir-akhir daripada perkataan-perkataannya, kita baca itu dalam kitab Pengkhotbah, dia katakan begini, Amsal Sulaiman pasal yang ke-9 ayat 10 dan pasal pertama ayat 7, lalu dia katakan permulaan dari hikmat itu. Jadi dia dapatkan hikmat, lalu dia mengerti permulaannya haruslah ada takut akan Allah. Tentu ini tidak dimiliki oleh orang bodoh yang hanya mempunyai hikmat dunia. Hikmat Allah itu yang permulaannya dia katakan adalah takut akan Allah. Kita akan lihat nanti juga apa yang dimaksudkan. Nah, kemudian kita baca di dalam kitab Pengkhotbah di mana dia katakan pada akhir-akhir daripada tulisannya, lalu kemudian dia berkata tentang Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Salomo adalah seorang yang pandai. Dia belajar banyak, mempunyai pengetahuan tentu banyak. Tetapi dia tuliskan dan dia bicara ini tentunya tentang dia belajar, membuat banyak buku, tidak ada akhirnya. Dan kalau belajar dikatakan hanya melelahkan, seolah-olah tidak ada kesudahannya dan hanya capek dan lelah saja. Dan ini bicara tentu tentang kalau orang belajar dan memiliki hikmat dunia, tidak akan habisnya, memang betul. Dan memang melelahkan mereka sendiri. Lalu dia katakan, tetapi dia katakan di sini, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintahnya. Ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau tadi dia pun berkata permulaan hikmat itu untuk mempunyai hikmat Allah, mengerti kehendak Allah, maka harus ada takut akan Allah. Apa takut akan Allah? Adalah bukan karena kita banyak belajar, tetapi dia katakan yang terpenting adalah belajar takut kepada Allah yang adalah turutilah segala perintah-perintahnya. Inilah satu hal yang seringkali kita dengar. Tetapi kita tidak seringkali kita betul-betul menyadari
Bahwa disitulah letaknya kita mengenal dan memiliki hikmat Allah untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Jadi kita melihat di situ bahwa sangat perlu. Saya ingin kita kemudian beralih ke dalam perjanjian baru dan kita melihat Paulus. Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 dia berkata begini. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 4 sampai 9. Di sini kalau saudara membaca, kita melihat bagaimana Paulus memberikan pujian kepada orang-orang Korintus ini karena dia katakan begini. Ayat yang ke-5 saja ya. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa Paulus lihat sidang Korintus ini sidang yang baik. Mereka dikatakan mempunyai hikmat Allah sehingga mengenal dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada yang berkata, ya betul, tapi kalau kita membaca ayat-ayatnya ada waktunya mereka berbuat kesalahan. Dan memang pernah kan mereka buat kesalahan kalau kita baca Alkitab. Tetapi tentunya bahwa itu bukan hal yang kemudian menjadi sesuatu yang menyebabkan mereka lalu kehilangan segala hikmat daripada Allah. Kita pun masih bisa membuat kesalahan-kesalahan bukan? Tetapi bukan kemudian kita menyadari dan kita kembali kepada jalan Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ini, lalu Paulus jelaskan sebenarnya ini orang Korintus ini adalah orang-orang yang sangat sederhana. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26 sampai 30. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Itu keadaan sidang Korintus. Bukan orang-orang yang hebat-hebat, saudara-saudara. Kalau dilihat di ukuran manusia, Paulus bilang, mereka tuh bersahaja. Lalu dia katakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita lihat di sini bahwa ayat yang ke-30. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebuskan kita. Jadi dia katakan bahwa mereka bersahaja. Mereka orang-orang yang tidak terpandang. Tetapi justru Tuhan pakai orang-orang ini, sidang Korintus ini, untuk memalukan orang-orang yang pandai. Yang mempunyai hikmat, tetapi hikmat dunia. Ya, jadi kita lihat di situ bahwa mereka diangkat. Paulus bilang, kalian lebih baik tentunya. Kalaupun secara manusianya tidak mempunyai seperti yang dimiliki oleh orang yang berhikmat dunia itu. Dengan segala kemampuan, kehebatan. Tetapi meskipun mereka dalam keadaan yang sederhana. Tetapi mereka memiliki Allah. Dan ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi ini yang dimiliki oleh sidang Korintus. Sederhana,
Tetapi Kristuslah yang mereka miliki, yang adalah di situ dikatakan dialah kekuatan dan hikmat Allah. Kita ingin memiliki hikmat Allah? Ada firman. Tetapi untuk itu pun tidak cukup dalam hidup kita. Milikilah Kristus. Benar, kita kenal Yesus Kristus. Benar, dialah firman yang kita perlukan. Tetapi siapakah Kristus? Kita percaya kepada Allah yang Tritunggal, Allah Bapa Tuhan, Allah Putra Yesus, Allah Roh Kudus adalah Kristus. Jadi ingin dijelaskan di sini bahwa memiliki hikmat dari Allah bukan sekedar saja kemudian kita menerima firman, mengerti firman, tetapi di atas semua kita harus memiliki kekuatan daripada Roh Kudus. Maka kita akan dapat memiliki pengertian, pengetahuan sepenuhnya tentang Allah kita yang maha besar dan yang akan memimpin langkah kehidupan kita. Puji Tuhan. Bagaimanakah dengan hidup kita sebagai umat Tuhan hari-hari ini? Kiranya Tuhan tolong kita semua. Satu, dalam Efesus pasal yang keempat, maka kemudian di sana Paulus katakan demikian. Efesus pasal yang keempat. Kalau ini bicara kepada sidang Efesus, tetapi tentunya buat kita juga sebagai gereja Tuhan pada hari-hari ini. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11, ayat-ayat yang sudah sering kita baca juga. Dikatakan bahwa dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 5 jawatan yang Allah berikan di dalam gereja. Dan kita lihat mereka itu semua ada di dalam gereja Tuhan. Untuk apa? Dikatakan untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita lihat, kita bersyukur Tuhan adakan jawatan-jawatan ini di dalam gereja. Tetapi mereka bekerja demi kita. Membangun kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Supaya kita mencapai kedewasaan itu. Dan mempunyai pengertian yang benar tentang Allah. Untuk apa? Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Supaya apa? Kita diajar. Kita harus mempunyai pengetahuan. Mengingat adanya banyak pengajaran yang sesat. Yang mudah membuat kita terombang-ambing. Tidak tetap. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada jawatan-jawatan itu. Lalu dikatakan ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus. Yang adalah kepala. Puji Tuhan. Semua diadakan oleh jawatan-jawatan ini bagi kita bertumbuh di dalam Tuhan jauh daripada kita diombangkan oleh pengajaran-pengajaran yang sekarang ini begitu banyak yang mudah sekali membuat umat Tuhan untuk kemudian jauh daripada Tuhan. Dan dikatakan sementara itu juga tetap berpegang kepada kebenaran, yaitu kepada firman, pegang. Jangan kita robah. Firman yang kita hadapi inilah firman yang benar. Alkitab sudah jelaskan di akhirnya dikatakan hati-hati. Tambah-tambah firman ada hukuman. Kurang-kurangi firman Allah juga ada hukuman. Jadi kita lihat peganglah teguh firman Allah ini yaitu Yesus.
Kita pegang sungguh-sungguh. Kita pelajari, mengenal dia dengan sesungguhnya. Supaya kita berjadi tumbuh bersama-sama ke arah Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Dan Tuhan saja yang kita mau puji dan sembah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan sebuah nyanyian, yaitu Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Dan itulah yang kita tahu bahwa Tuhan ingini kita melakukan kehendak-Nya. Haleluya.
Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengerti Tuhan, Engkau inginkan kami juga selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan tolonglah kami, jangan sampai Engkau melihat kami bahwa hidup kami tidak menyenangkan hati-Mu karena kebodohan kami, di mana kami tidak mengenal Engkau, tidak mengenal firman-Mu, kami tidak berpegang firman-Mu, kami tidak lakukan firman-Mu. Tuhan tolonglah kami. Jelaslah firman-Mu sudah katakan, kami akan binasa. Kami akan binasa. Kami tidak akan mengecap apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Kalau kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, kami akan sampai kepada apa yang Engkau janjikan. Bukan kebinasaan, tetapi kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan tolonglah kami, Tuhan tolonglah umat-Mu Tuhan. Supaya hari-hari ini kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami perlu dan perlu mengenal Engkau Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kami juga dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Penuhilah kami semua, tinggallah di dalam kami, bergeraklah dan bekerjalah di dalam kami Roh Kudus.
Bawa kami kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami akan bisa berpegang terus dalam kebenaran. Kami bertumbuh, dan kami bertumbuh ke arah Engkau. Karena itulah tujuan hidup kami ya Tuhan. Kami ingin mencapai apa yang Tuhan janjikan bagi kami, yaitu hidup yang kekal. Kalau saja kami tetap tinggal di dalam pengenalan kami akan Engkau, kami hidup di dalam firman-Mu, kami tetap lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah selanjutnya dalam hidup kami, supaya benar-benar Tuhan sisa hidup kami yang Engkau masih berikan kami jalani, menjadi kehidupan yang sangat menyenangkan, memperkenankan hati Tuhan. Segala puji hormat kami berikan kepada Tuhan saja, karena Engkaulah Allah yang menjadi pusat perhatian penyembahan kami. Dan kami mau tetap hidup di dalam Engkau. Berkatilah kami semua. Berkatilah umat-Mu semua Tuhan yang ada menyaksikan ibadah online ini dimanapun mereka berada Tuhan. Tolonglah kami semua. Supaya kami benar-benar boleh hidup ya Tuhan Yesus dalam perkenanan Tuhan saja. Engkau mengenal setiap keadaan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat kalau ada mereka yang mungkin saat ini sedang ada dalam keadaan yang sakit, terpapar dengan penyakit-penyakit yang ada hari-hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama. Engkau mau sembuhkan Tuhan. Karena Engkaulah Allah penyembuh yang heran. Haleluya. Ada mereka yang dalam keadaan lemah iman, mereka hari-hari ini mungkin lemah. Tuhan tolonglah, kuatkan mereka kembali. Bicaralah kepada mereka Tuhan. Supaya mereka kembali kepada jalan-Mu, mereka kembali kepada Tuhan ya pengenalan akan Engkau yang sesungguhnya Tuhan. Sehingga mereka selalu juga berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang mengerti tiap kehidupan umat-Mu. Secara pribadi, yang hidup seorang diri, ataupun dalam keluarga-keluarga yang ada. Kami tetap berdoa, biarlah hadirat Tuhan sangat mereka rasakan. Terlebih di hari-hari ini mereka rasakan Engkau ada, Engkau hadir, dan Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan. Dan biar kiranya mereka boleh rasakan keindahan hidup di dalam Engkau. Di dalam keluarga-keluarga umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang Engkau tidak bisa kerjakan. Semua Engkau bisa kerjakan. Karena Engkaulah Allah satu-satunya yang patut disembah dan dipuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau mengerti segala keadaan kami. Dan kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Berdoa Tuhan, berkatilah umat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan lihat mereka. Apa yang mereka sedang hadapi di dalam masa-masa ini. Tetapi Tuhan, kalau mereka berpegang kepada firman-Mu, firman itu hidup dan boleh berkuasa dalam hidup mereka. Mereka boleh katakan benar Tuhan, Engkaulah Allah yang baik, bahkan Engkaulah Allah yang benar adanya. Haleluya. Mereka melihat tangan Tuhan nyata dalam hidup Engkau yang memberkati mereka dengan berkat-berkat Tuhan. Pun tentunya kepada anak-anak kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dalam masa pendidikan mereka juga Tuhan tolong mereka. Supaya mereka juga dapat berhasil dengan baik. Dan apa yang mereka dapatkan dan sebagai hasil pendidikan, mereka juga tahu memberikan itu untuk Tuhan dan pelayanan-pelayanan yang mereka bisa lakukan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, mereka yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa bekerja lagi, orang-orang yang bercacat, Tuhan Engkau tahu keadaan mereka. Tetapi tolonglah mereka juga Tuhan, perhatikanlah mereka, berkatilah juga, karena mereka tetap berseru juga kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan ada saat ini dan Tuhan sedang ada dalam tiap rumah tangga, tiap-tiap anak Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Terima kasih, berkatilah para hamba-hamba Tuhan.
yang melayani Tuhan di dalam pekerjaan ini Tuhan. Kami juga ingat tentu kepada Bapak Gembala, kuatkan dan sehatkan dia. Tuhan, Engkau dan semua hamba-hamba Tuhan yang membantu pekerjaan. Berikanlah tetap sukacita untuk melayani Engkau. Karena Tuhan, Engkau sudah berikan yang terbaik. Ajarlah kami juga memberikan yang terbaik yang kami bisa berikan untuk Tuhan dan pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan saja. Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan marilah saudara-saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang kemurahannya, dan juga persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Ada tetap menyertai kita, menghibur, menguatkan kita. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita berkata, amin.